Malam hari ini kita akan membahas satu surah dalam Al-Quran yang kalau kita bahas nanti berkaitan dengan bulan Dzulhijjah dan juga berkaitan dengan fikih kurban dan juga sholat Id nanti. Jadi temanya tentang bulan Dzulhijjah, tentang kurban dan sholat Id. Surat apa? Di antaranya yaitu surah Al-Kautsar. Surah apa? Al-Kautsar. Hafal suratnya Bapak Ibu? Pasti hafal ya. Ini surat terpendek di dalam Al-Quran. Surat terpendek, ayatnya hanya 3. Kalau Al-Ikhlas berapa ayatnya? Al-Ikhlas Kulhu itu 4 kan ya? Ini 3 ya. Surah Al-Kautsar itu hanya 3 ayat ya. Kita akan baca nanti salah satu ayatnya itu ada yang berkaitan dengan ibadah di bulan Dzulhijjah. Saya akan bacakan, nanti mungkin Bapak Ibu bisa bergantian dengan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Coba bersama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, ini terlalu buru-buru ini jamaah. Pernah belajar tahsin? Pernah ya? Tajwid pernah Bu? Kalau ada huruf nun bertasdid ojo kesusu. Ngerti? Susu. Apa ojo kesusu itu apa? Jangan buru-buru. Ada nun tasdid mana? Inna, apalagi inna juga ya, inna sya'ni'aka. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Innya itu ditahan ya, yang lama. Tidak boleh inna sya terlalu buru-buru. Harus ditahan ya, yang lama. Oke, insya Allah sudah khatam ya tajwidnya ya. Dulu waktu SD ya, saking khatamnya lupa semua. Ya, oke. Ini kalau saya jabarkan tajwidnya saja Pak, bisa sampai isya ini ya, tajwidnya doang gitu ya. Tapi kapan-kapan lah kita bahas ya. Nah jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang nomor 2, ayat berapa? Yang kedua. Apa tadi bunyinya yang kedua? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah. Ini siapa yang bilang begini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu. Maksudnya ya Allah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Wanhar itu nyembelih hewan kurban. Kalau Bapak Ibu belajar Al-Quran, tidak boleh asal-asalan dipahami sendiri, harus merujuk penjelasan para ulama.
Disebutnya apa kalau Al-Quran itu? Penjelasan ulama namanya tafsir. Kalau hadis dijelaskan namanya syarah ya. Bukan syarah artis itu siapa ya, langsung kenal ya kalau syarah ya. Bukan, syarah itu bahasa Arab, syarahun ya, syarhan, syarah. Syarah itu penjelasan untuk hadis. Syarah Sahih Al-Bukhari, syarah Sahih Muslim dan seterusnya. Tapi kalau ayat Al-Quran itu penjelasannya namanya tafsir. Berarti kita harus merujuk tafsir ulama ini ayat tadi. Pas saya baca salah satu tafsir Al-Quran, yaitu tafsir yang ini terkenal Pak kalau di pesantren. Dia tafsir yang singkat, ringkas. Apa ya? Enggak terlalu panjang lebar, enggak berjilid-jilid. Dia ringkas tafsirnya. Apa yang sering dibahas di pesantren? Tafsir Al-Jalalain. Tafsir apa? Jalalain. Tafsir Jalalain. Bukan jalan lain. Jalalaini. Jalalaini. Al-Jalalaini. Siapa yang tahu kenapa tafsir itu dinamakan Al-Jalalaini? Ayo, nanti dapat hadiah semangka. Ayo Pak, Bu. Itu ada sejarahnya itu. Kenapa dinamakan tafsir Al-Jalalaini? Apa kira-kira? Karena penulisnya yang nulis tafsir itu dua ulama, Pak. Dua ulama ini namanya sama-sama Jalal. Yang pertama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya, Jalaluddin Al-Mahalli. Yang kedua Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Imam Al-Mahalli sama Imam As-Suyuti itu ulama besar ahli tafsir dari madhab Syafi'i semua itu Pak. Luar biasa nih madhab Syafi'i itu ada ulama tafsir yang hebat, yaitu Imam Al-Mahalli sama Imam As-Suyuti. Beliau dua itu namanya sama-sama Jalal depannya, Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti, sama-sama Jalal. Ada yang namanya Kang Jalal di sini? Ada? Kang Jalal, ya, Jalal. Dalam bahasa Arab kalau Jalal itu dua, itu Jalalani atau Jalalaini. Ya, Jalalaini. Karena dua Jalal bahasa Arabnya Jalalaini. Makanya dikenal dengan tafsir Al-Jalalain. Nah, harus tahu sejarah penamaan kitab tersebut. Pas saya baca kitab itu jamaah, ternyata pengarang kitab tafsir Al-Jalalain pada saat menafsirkan ayat yang kedua tadi, apa ayatnya tadi? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika kan tadi terjemahnya maka sholatlah kalian untuk Tuhanmu. Ditafsirkan maksudnya sholat Idul Adha. Namanya apa? Sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah yang memerintahkan. Fasholli li rabbika, itu maksudnya sholat Id gitu. Meskipun setahun sekali, ya. Sama Idul Fitri ya setahun dua kali. Kan sama itu pelaksanakannya, sama ya, sama pelaksanaannya. Maka jangan dilewatkan nih Pak, jamaah sekalian, untuk sholat Idul Adha ini ya, meskipun setahun sekali ya, Idul Adha jangan dilewatkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallu ala Nabi Muhammad, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ashr, ay asyritil hijjah. Terjemahnya kurang lebih, tidak ada Pak Bu amalan ibadah yang dilakukan di 10 hari ya, yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu tidak ada yang mengalahkan. Sampai-sampai 10 hari ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ahabbu ilallah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi sejak tanggal 1 kemarin, 1 hari Jumat ya. Ini ikut pemerintah apa ikut siapa ini? Versinya pemerintah kita kan tanggal 1 Dzulhijjah kan Jumat kemarin. Berarti 10 Dzulhijjah Lebaran itu hari Ahad kan? Itu Pak 10 hari itu seandainya Anda itu melakukan ibadah, itu ibadah Anda paling dicintai Allah. Ahabbu ilallah. Berarti istimewa lah. Ini kita ngaji Pak ini. Ibadah bukan ini? Ibadah, ketaatan bukan ini? Ketaatan. Pas di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bukan ini? Iya, ini sudah hari kedua ya, hari kedua. Berarti ngaji pada malam hari ini ahabbu ilallah, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Masya Allah. Makanya banyak-banyak doa, karena kalau sudah dicintai oleh Allah, insya Allah doanya makbul. Amin. Ya, pokoknya jangan lupa 10 hari ini jangan dianggap hari biasa ini Pak Bu ya. Jangan dianggap hari biasa. Ini hari-hari yang istimewa. Sampai Allah itu bersumpah dalam surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar, itu ayat kedua. Walayalin ashar, demi 10 hari malam. Maksudnya itu 10 hari Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah. Berarti ini hari yang istimewa Pak. Biasanya Allah kalau bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan keistimewaan sesuatu tersebut. Wal asr, wal fajr, macam-macam. Wadduha ya. Itu kan sumpahnya Allah, demi waktu duha, demi waktu asar. Apa tadi? Walayin asyar, demi 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Maka ini mari kita saling mengingatkan ya. Harusnya sejak kemarin ya, 1 Dzulhijjah sampai nanti 10 Dzulhijjah, perbanyak amal soleh. Apa saja silahkan, mau zikiran, mau sholat sunnah, mau sedekah, baca Quran, pokoknya amal soleh perbanyak ya. Jangan dianggap hari biasa. Nah, salah satunya nanti di tanggal 10 ada sholat Idul Adha. Nah, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk sholat Idul Adha itu karena sangat sering dibahas, tapi juga harus sering dibahas juga. Kenapa? Karena mungkin ada yang lupa tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih sholat id. Misalnya Pak, Bu, saya kasih contoh ya, yang sering keliru. Sholat Idul Adha itu rakaat pertama berapa kali takbir zawaidnya? Berapa kali? 7 kali rakaat pertama. Kalau rakaat kedua 5 kali. Ya toh? Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Yang jadi pertanyaan, ini ibu-ibu dulu saja, Bu, takbir 7 kali itu bacanya kapan? Sebelum doa iftitah atau setelah doa iftitah baru takbir 7 kali? Ibu-ibu dulu yang jawab. Bareng-bareng nggak apa-apa, Bu. Saya ulangi pertanyaannya Bu ya. Kita sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kan rakaat pertama baca takbir 7 kali, ya toh? 7 kali. Bacanya itu kapan? Sebelum baca doa iftitah atau setelah doa iftitah bacanya itu? Ibu-ibu yang jawab. Bu, sebelum doa iftitah atau setelah? Jawab aja, sebelum atau setelah gitu. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Ibu-ibu Pak. 1, 2, 3. Apa? Setelah. Sepakat? Ibu-ibunya semuanya bilang setelah. Lo kok guyang-guyu ibu ragu ini. Ya anggaplah setelah ya. Setelah dari kita, benar ya. Nah, sekarang bapak-bapaknya. Ayo bapak-bapak bareng, 1, 2, 3. Takbir 7 kali itu sebelum doa iftitah atau setelah doa iftitah? Setelah. Benar? Angkat tangan. Yang menjawab setelah doa iftitah, angkat tangan. Banyak ya. Yang sebelum doa iftitah. Ada juga. Tadi kok nggak ada yang jawab tadi. Malu ada.
Berarti di sini ikhtalafa al ulama atau apa ini ya? Ada yang beda-beda nih. Ada yang setelah doa iftitah, ada yang sebelum doa iftitah. Yang benar yang mana? Nah, berarti penting nggak ini? Fikih salat ini penting nggak? Oh penting. Makanya ngaji kita ya. Alhamdulillah. Sekarang kalau tadi jawaban dari jamaah bapak-bapak, ibu-ibu ya, ada yang bilang setelah, ada yang sebelum doa iftitah. Yang jawab sekarang biar ulama saja. Bukan Ustadz Ajib, bukan, tapi ulama. Saya akan bacakan. Salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i namanya Al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala. Siapa? Imam Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wafat tahun 676 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Majmu', ya, Syarah Al-Muhadzab, tebal kitabnya, ada 27 jilid ya, mazhab Syafi'i. Kata beliau, yang paling sempurna al-akmal setelah kita mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbir pertama itu loh, yang sambil niat Allah, sambil ngangkat tangan, itu kan sambil niat juga kan, ya toh? Itu namanya takbiratul ihram, namanya takbiratul ihram. Kalau yang takbir 7 kali namanya takbiratuz zawaid. Takbiratuz zawaid. Zawaid tambahan, zawaid itu zaidah tambahan. Kata Imam Nawawi, yang sempurna itu setelah takbir pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian langsung membaca doa iftitah dulu. Berarti yang benar yang mana yang tadi? Sebelah sini apa sebelah ini? Yang benar itu baca doa iftitah terlebih dahulu, Pak Bu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu baru takbir 7 kali, Pak. Baru dihitung takbirnya. Allahu Akbar 1. Jadi bukan takbir dulu baru doa iftitah. Tapi prakteknya nggak tahu kalau di sini. Di beberapa tempat imam tuh kayak habis takbir pertama langsung takbir 7 kali, kayak iya apa iya? Iya toh? Kayak nggak ngasih jeda untuk makmum baca doa iftitah. Rata-rata begitu imam sholat itu. Ya kita nggak tahu apa doa iftitahnya cepat atau gimana kan, wallahu alam ya, kita nggak tahu. Ya setidaknya diberitahu. Makmumnya diumumkan lah ya. Bapak Ibu nanti jangan lupa rakaat pertama kita takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Tapi ingat takbir 7 kali itu setelah doa iftitah, harusnya kan diingatkan gitu ya. Ya, imamnya juga harus memberi kesempatan bagi makmum untuk baca doa iftitah. Gitu ya, Bu ya. Jadi doa iftitah dulu, baru kemudian takbir 7 kali ya. Berarti kalau sama takbiratul ihram ya kayak 8 takbirnya, tapi enggak hitungan, enggak masuk hitungan yang takbiratul ihram gitu. Sama rakaat kedua juga takbirnya kan 5 kali. Bangun dari sujud menuju rakaat kedua itu kita takbir enggak itu? Takbir kan? Namanya takbir apa itu? Namanya takbir apa? Ayo. Kalau takbir pertama tadi namanya takbiratul ihram. Kalau takbir 7 sama 5 kali namanya takbiratuz zawaid, zaidah zawaid. Kalau dari sujud berdiri atau mau ruku atau mau apa? Ya, mau duduk di antara dua sujud kan takbir juga itu. Itu namanya takbir apa? Takbiran. Takbiratul intikal. Apa? Takbiratul intikal. Intikal itu takbir berpindah dari rukun satu ke rukun yang lainnya. Namanya takbiratul intikal. Dicatat Pak, ini ilmu ya, dicatat, diingat-ingat lah ya, diingat-ingat.
Nah, pada saat kita sujud di rakaat pertama itu kan mau berdiri kedua ya, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul itu tidak masuk hitungan. Belum dihitung satu. Kalau sudah berdiri sempurna baru Allahu Akbar satu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan di sela-sela dengan tasbih. Terus takbir kedua Allahu Akbar dan seterusnya. Ya, jadi jangan salah ngitung. Tapi takbir 7 sama 5 itu hukumnya apa sih sebetulnya? Wajib apa sunnah? Harus apa enggak itu? Kalau enggak takbir 7 5 sah enggak sholatnya? Sah enggak? Sah ya. Kenapa sah? Karena untuk takbir 7 kali dan 5 kali itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Disunnahkan takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua. Berarti kalau kelupaan, kalau lupa ya tidak apa-apa, sholatnya tetap sah karena bukan rukun itu. Beda kalau lupa baca Fatihah. Kalau lupa baca Fatihah baru tidak sah sholatnya. Tapi kalau lupa takbir 7 kali 5 kali sholatnya tetap sah ya. Ini kemarin saya udah cerita di Masjid Al-Kamilah, di Majelis Kamilah, bahwa dulu Pak Bu ada imam di Jakarta itu dia ngimami sholat id. Biasalah imam itu mengumumkan ya sebelum sholat ya, jamaah jangan lupa ini sholatnya kan setahun sekali, rakaat pertama jangan lupa takbir 7 kali, rakaat kedua 5 kali, jangan lupa ya sami'na wa atona kata makmum. Pas sholat Allahu Akbar, imamnya yang lupa. Dan ini kejadian benar Pak, cerita ini. Imamnya malah yang lupa. Dia lupa takbir 7 kali di rakaat pertama itu, langsung tiba-tiba membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Yang belakang pasti gitu kan? Mengingatkan imamnya kan, subhanallah. Imamnya kira-kira apa yang dilakukan imamnya Pak? Ternyata imamnya ini tidak mau balik, dia tetap kekeh lanjut Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tambah kencang subhanallah di belakang. Subhanallah, subhanallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang belakang tambah kencang lagi. Subhanallah. Kenapa bisa begitu Pak? Ternyata si imam ini, beliau ini ya ustadz, ahli fikih, ngerti fikih Syafi'i. Kalau sudah terlanjur baca Fatihah, maka takbir 7 kali itu sudah gugur kesunahannya, alias tidak usah balik gitu loh, karena benar-benar lupa. Benar-benar lupa. Secara hukum tuh tidak perlu kembali ke takbir 7 kali, lanjut mawon gitu loh, lanjut saja. Jadi sudah benar itu imamnya. Tapi kan penumpangnya ini makmumnya yang nggak ngerti. Subhanallahnya tambah kenceng Pak. Akhirnya apa? Imamnya ngalah itu. Bener, daripada ribut subhanallah di belakang, imamnya ngalah itu ya Allah. Saya sampai ketawa itu dengar cerita itu dari seorang ustadz di Jakarta. Akhirnya benar beliau ngulangi dari takbir 7 kali. Nah ini kan apa ya? Kalau semuanya nggak ngerti ilmu fikih ya jadinya kacau kan ya. Harusnya kan yang benar imamnya, tapi karena makmumnya nggak ngerti ya mau nggak mau ya imamnya yang ngalah ya, imamnya yang ngalah. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya jamaah ya. Seandainya nanti ada yang lupa takbir 7 kali, itu sebetulnya tetap lanjut saja, tidak perlu kembali. Oke, baik. Nah, itu masalah sholat id ya. Kok cepat sekali udah jam 7 ini. Ini belum masalah kurban ini ya. Belum masalah kurban. Dan nanti tanya jawab saja ya masalah sholat id ya. Berikutnya fasholli li rabbika wanhar. Wanhar apa tadi? Menyembelih hewan kurban. Saya doakan mudah-mudahan tahun ini Bapak Ibu diberikan rezeki yang melimpah, amin. Bisa berkurban tahun ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk kurban saya kira sangat seringlah dibahas tentang fikih atau hal-hal yang berkaitan dengan kurban ya.
Sampai saya bingung mau bahas apa ini kurban ini. Tapi yang sering dibahas itu misalnya masalah apa itu ya? Kalau hukum semuanya sudah tahu ya, sudah tahu. Biasanya yang masih bingung itu masalah satu kambing satu keluarga itu loh. Satu kambing untuk satu keluarga. Bagaimana? Begini, kaidah dasarnya kan kalau sapi boleh untuk 7 orang. Kalau kambing hanya boleh untuk 1 orang. Itu kaidah dasar harus dipegang dulu. Jadi kalau untuk kambing itu tidak ada ceritanya satu kambing untuk banyak orang gitu. Pokoknya satu kambing itu harus atas nama 1 orang. Kurbannya biar sah itu di atas namakan 1 orang. Itu kambing, Pak. Saya nggak percaya ya, Pak Ustadz. Loh, kalau nggak percaya saya bacakan fatwanya Imam Nawawi. Wa ajma'u ala anna syata la yajuzu al-ishtiraku fiha. Para ulama salaf sudah ijma' bahwa asyata, syata itu kambing, kambing itu tidak boleh lebih dari 1 orang. Pokoknya atas namanya 1 orang. Sudah ijma', Pak. Lah terus gimana itu Pak Ustadz yang 1 kambing 1 keluarga? Itu 1 kambing 1 TPA, 1 kambing 1 1 kelas gitu. Nah itu kan banyak orang kan, 1 keluarga aja suami istri anak 10. Gimana Pak itu? Cara jawabnya gimana itu? Apa kita bilang nggak sah? Kasihan kalau nggak sah kan, kasihan. Gimana biar sah? Begini, kalau yang 1 kambing 1 keluarga itu sebetulnya yang betul tuh begini Pak, 1 kambing itu tetap di atas namakan 1 orang. Misalnya atas nama suami, misalnya atas nama suami, secara otomatis Pak, tidak usah disebutkan istri anak-anaknya, mereka dapat namanya pahala sunnah kifayah. Nah ini istilah dalam madhab Imam Syafi'i, imam kita, ada namanya sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Kan ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah, ada fardu ain, ada sunnah ain. Apa sunnah kifayah itu? Ini istilah hanya ada madhab Syafi'i doang Pak. Kalau madhab lain nggak ada sunnah kifayah. Unik ini istilah ciri khas madhab Syafi'i, yaitu istilah sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah kan kayak sholat jenazah ya, fardu kifayah. Ini sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kata madhab Syafi'i, apabila 1 keluarga, suami istri anak 10, atau suami istri terserah lah ya, anaknya berapa, kalau ada 1 saja yang kurban kambing misalnya, 1 saja yang berkurban, maka yang lain-lain itu sudah gugur kemakruhannya, mereka dapat pahala sunnah kifayah. Jadi bukan 1 kambing untuk 1 keluarga, bukan. Aslinya itu 1 kambing tetap atas nama 1 orang, cuma yang lain, anggota keluarga yang lain itu sudah dapat transferan pahala secara otomatis Pak. Namanya sunnah kifayah. Namanya apa? Sunnah kifayah. Jadi harus tetap kita luruskan ini. Jangan sampai ada yang salah paham. Ustadz Sono bilang 1 kambing hanya boleh 1, tapi Ustadz sini bilang 1 kambing boleh untuk sekeluarga. Nah ini yang keliru tuh bukan ustadznya, kitanya yang kurang paham. Sebenarnya 1 kambing memang benar 1 orang atas namanya, tapi secara otomatis 1 keluarga itu dapat pahala sunnah kifayah. Yang berkurban tetap 1. Ya, tidak boleh ini kambing atas nama Pak Paijo, Bu Paijo dan anak-anaknya, tidak bisa. Tetap 1 orang saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi yang hanya mampu beli 1 hewan, digilir tahun ini atas nama saya dulu ya sebagai suami misalnya, mama anak-anakku nanti tahun depan gantian, jadi tahun depan kurban lagi beli kambing atas nama istri misalnya, setelah itu tahun depannya lagi kurban lagi atas nama anak yang pertama misalnya gitu. Nah itu tidak apa-apa, memang digilir biar pernah berkurban, masing-masingnya pernah berkurban ya. Jadi bukan 1 kambing buat bareng-bareng, itu harus diluruskan cara memahaminya. Paham ya? Ya, pokoknya 1 kambing harus atas nama 1 orang. Maka